Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di Dapur Umfat. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Untuk episode kali ini saya ingin membuat variasi bentuk dari nastar yang biasanya dibuat dalam bentuk bulat. Kali ini saya ingin membuat dalam bentuk kipas. Berikut adalah bahan-bahan yang harus disiapkan. Dan inilah resep yang biasa saya gunakan untuk nastar. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Pada wadah bersih yang telah kita siapkan, masukkan margarin. Kemudian dilanjutkan dengan mentega, kita masukkan. Dalam hal ini saya mempergunakan mentega Blue Triangle dan margarinnya yaitu Blue Band Master. Lalu kita bisa memixernya. Setelah memixer beberapa saat, kita bisa masukkan bahan berikutnya yaitu gula halus dan mixer kembali. Mixer gula halus bersama mentega dan margarin hingga tercampur. Kemudian masukkan 2 kuning telur, lanjutkan memixernya. Untuk 3 bahan tersebut, saya biasanya memixer tidak lebih dari 2 menit untuk mencegah adonan melebar ketika dipanggang. Setelah tercampur secara merata, kita bisa masukkan bahan kering yaitu maizena, susu bubuk, dan tepung terigu. Dalam hal ini, saya mempergunakan tepung terigu protein rendah yaitu kunci biru. Saring terlebih dahulu seluruh bahan kering. Kemudian dengan bantuan spatula kita bisa mengaduknya. Kemudian untuk memastikan seluruh bahan ini tercampur secara merata, kita bisa gunakan ujung-ujung jari tangan kita untuk mencampurkan seluruh bahan-bahan yang masih belum tercampur. Lakukan hal ini tidak terlalu lama hingga seluruh bahan-bahan tersebut tidak ada lagi yang menempel pada wadah. Cukup gunakan ujung-ujung jari kita dalam mengaduk bahan-bahan ini. Dan setelah beberapa saat mengaduknya, terlihat bahwa adonan tidak lagi menempel di dasar wadah. Itu berarti kita bisa segera menghentikan prosesnya. Setelah sebelumnya saya dinginkan di lemari es, kemudian adonan saya keluarkan lalu di atas baking paper anti lengket. Kita bisa memipihkan adonan dengan bantuan rolling pin atau kali ini saya mempergunakan gulungan plastik wrap seperti ini. Kita pipihkan hingga ketebalan yang kita inginkan. Lakukan pada beberapa sisi berulang kali hingga adonan berhasil pipih secara rapi dan sempurna. Dan setelah beberapa kali merapikan, kemudian memipihkan kembali, inilah hasilnya. Kemudian kita bisa membentuk adonan dengan mempergunakan cetakan acuan nomor 104. Cetak seluruhnya sesuai dengan bentuk seperti ini, seperti bunga ya. Setelah selesai seluruhnya, kemudian kita bisa pindahkan adonan yang telah tercetak ke atas loyang. Loyang yang kita gunakan ini tidak perlu diolesi apapun karena adonan telah mengandung mentega dan margarin sehingga ketika dipanggang nanti dengan sendirinya akan mengeluarkan kandungan minyak yang secara langsung akan mengolesi bagian permukaan loyang itu sendiri. Letakkan seluruh adonan yang telah terbentuk di atas loyang, beri jarak agar memudahkan kita mengolesi bagian permukaan di sesi akhir nanti. Dengan
olesan kuning telur. Pada sisi sebelah kanan saya telah menyiapkan selai nanas yang telah dibentuk dengan berat 6-7 gram. Kemudian selai nanas yang telah dibulat-bulatkan seberat 6 gram ini kita bisa letakkan di atas adonan yang telah dibentuk dengan cetakan acuan tadi. Kemudian lanjutkan dengan memipihkan selai nanas agar ketebalannya tidak terlalu tinggi, dan kita bisa meletakkan kembali adonan yang telah kita cetak, adonan keduanya, di atas selai nanas yang telah dipipihkan. Untuk nastar berbentuk kipas ini akan cukup tebal mengingat ada 2 lapisan adonan yang kita tumpuk dan di antaranya ada selai nanas yang kita telah pipihkan. Lanjutkan dengan menggunakan penjepit nastar daun, kita membentuk ruas-ruas rusuk di atas permukaan nastar. Dalam membentuk ruas-ruas seperti ini tidak perlu ditekan ya, Mams. Kemudian dengan bantuan tools yang biasa saya gunakan untuk fondan seperti ini, kita membentuk bagian tengahnya. Dan setelah beberapa menit, inilah hasil dari adonan nastar yang telah dibentuk kipas. Lalu untuk mempercantik penampilan, saya menambahkan kacang almond yang telah dipanggang di atas permukaan nastar ini, yaitu pada bagian tengah yang tadi telah kita cekungkan. Setelah kita meletakkan kacang almond pada bagian tengahnya, kemudian kita masuk pada proses pemanggangan. Panggang dengan suhu 140 derajat Celcius selama 20 menit. Dengan mempergunakan api atas bawah ya, Mams. Dan inilah hasil dari yang telah matang. Cantik bukan? Seperti ciri khas nastar pada umumnya. Dan agar warna dari nastar kipas ini tidak terlalu pucat, maka saya mengolesi olesan kuning telur pada permukaan nastar yang telah matang. Olesan kuning telur yang saya gunakan yaitu kuning telur 2 butir, kemudian 1 sendok makan air, dan saya menambahkan pewarna kuning telur karena telur yang saya gunakan bukanlah telur omega. Setelah dicampurkan seluruh bahan tadi,
kita bisa mengolesi seluruh permukaan nastar kipas ini sebagai olesan pertamanya dulu. Jangan lupa untuk bagian bawah dari kacang almond ini kita juga harus mengolesi dengan olesan kuning telur agar lebih kuat menempel. Setelah seluruh bagian permukaan kita olesi dengan olesan pertama, kemudian kita bisa keringkan dan kita lanjutkan untuk mengolesi olesan kedua. Untuk olesan kedua ini kita bisa menambahkan pada mangkok olesan pertama setengah sendok teh susu kental manis dan setengah sendok makan minyak goreng. Ini untuk memberi efek mengkilap pada permukaan nastar. Selanjutnya adalah proses pemanggangan kedua. Panggang dengan suhu 110 derajat Celcius dengan api atas saja selama 10 menit. Dan inilah hasil yang telah jadi. Alhamdulillah, dengan alat yang sederhana tanpa cetakan khusus kita bisa membuat nastar kipas ini. Dan dengan penggunaan mentega atau margarin yang berkualitas, hasilnya pun akan sangat enak. Jangan ragu untuk mencoba resep ini ya Mams. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.